salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ferawati MPD, dosen Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sarana Global, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Studi S1 Teknik Informatika. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu aljabar linier dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Saya akan menampilkan video PDD UKT-PT bidang pengajaran, yaitu mata kuliah aljabar linier. Mata kuliah aljabar linier merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 2 dengan bobot SKS sebesar 3 SKS. Mata kuliah aljabar ini membahas mengenai konsep matriks, jenis-jenis matriks, aturan-aturan matriks, sistem persamaan linier menggunakan matriks, serta konsep-konsep vektor. Capaian pembelajaran lulusan CPL yang pertama adalah menunjukkan kecakapan komunikasi secara lisan dan tertulis serta keterampilan berkolaborasi. Yang kedua, menguasai secara komprehensif berbagai konsep matematika sekolah dan matematika lanjutan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang pertama adalah merealisasikan sikap kolaborasi, mutualisme, dan mengkomunikasikan ide pemikiran terkini, unggul, dan terukur dalam menyelesaikan masalah matematika secara tertulis maupun lisan. Yang kedua adalah menjelaskan konsep persamaan linier dengan menggunakan matriks serta konsep matriks maupun konsep vektor. Untuk sistem perkuliahan dibagi menjadi dua cara. Cara yang pertama adalah sinkronus. Sinkronus tersendiri adalah merupakan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Dan yang kedua adalah asinkronus, dilakukan secara daring melalui Gmeet, Zoom, serta LMS yang disediakan di Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sarana Global. Metode pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas yaitu dengan menggunakan ceramah, ekspositori, tanya jawab antara dosen dengan mahasiswa, serta diskusi antara dosen dengan mahasiswa maupun mahasiswa dengan mahasiswa. Untuk alokasi waktu perkuliahan dilakukan selama 16 pertemuan, 7 pertemuan dilakukan sebelum UTS, 1 pertemuan UTS, 7 pertemuan dilakukan sebelum UAS, 1 pertemuan UAS. Untuk teknik penilaian dilakukan dengan cara yang pertama menggunakan rubrik observasi dan yang kedua adalah tes tertulis. Terdapat 6 indikator dan bobot penilaian. Yang pertama adalah kehadiran dengan bobot sebesar 10%, lalu indikator yang kedua adalah tugas dengan bobot sebesar 20%, lalu indikator yang ketiga adalah formatif dengan bobot sebesar 10%, lalu yang keempat ada sikap dengan bobot sebesar 50%, lalu yang kelima adalah indikator dengan UTS bobot sebesar 25%, lalu yang terakhir indikator keenam yang terbesar adalah UAS dengan bobot terbesar 30%. Berikut saya akan menampilkan video pengajaran di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Hari ini adalah pertemuan ke-8 untuk mata kuliah aljabar linier. Jadi sebelum memulai perkuliahan, silakan ketua kelasnya untuk berdoa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai mata kuliah pada pagi hari ini, alhamdulillah kita berdoa untuk percaya nama Allah masing-masing. Berdoa, lebih silakan. Saya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai minor, matriks kofaktor, matriks adjoin, determinan matriks, matriks interval 3 kali 3. Lalu yang terakhirnya adalah kita latihan. Oke, kita ke minor. Apa itu minor? Minor suatu matriks A dilambangkan dengan MIJ adalah determinan bagian dari matriks A yang diperoleh dengan cara menghilangkan elemen-elemen pada baris ke I
dan elemen-elemen pada baris kolom ke J. Dengan demikian matriks untuk 1 kali 1 kita tidak dapat mendapatkan minornya. Untuk minor hanya kita bisa diperoleh dengan matriks ordo 2 kali 2, 3 kali 3 dan seterusnya, atau yang disebut dengan matriks persegi. Untuk contoh minor, di sini ada sebuah contoh. Tentukan minor matriks di bawah ini. Yang baris pertama adalah 241, baris kedua 123, lalu baris yang ketiga adalah 078. Sekarang kita lihat bagaimana cara menentukan minor M11. Minor M11 kita peroleh dari yang baris pertama dengan kolom pertama itu kita hilangkan. Misalnya seperti ini. A-nya adalah 2, 4, 1, 1, 2, 3, lalu 0, 7, 8. M11 kita peroleh dari baris yang pertama kita hilangkan, kolom yang pertama kita hilangkan. Berarti hanya ada 2, 3, 7, 8. 2, 3, 7, 8. Oke. Lalu setelah di sini kita biasa mencari determinannya. Determinannya adalah tinggal kita kali silang ya. 2 kali 8 dikurangi dengan 3 kali 7. Maka hasilnya berapa? 16. Ya. 16 dikurangi 21, maka hasilnya adalah 5. Ini 5. Oke. Sekarang M12. Caranya tetap sama. Yang dihilangkan adalah baris pertama dengan kolom 2. Maka baris pertamanya kita hilangkan, kolom keduanya kita hilangkan. Berarti angkanya ada 1308. Maka kita mencari terminannya. Seperti tadi dikalikan silang. Berapa hasilnya? 0 kali 3. Maka hasilnya adalah 8 kurang 0 adalah 8. Lalu kita mencari M13. Caranya sama. Baris yang pertama kita hilangkan, dengan kolom yang ketiga kita hilangkan. Maka hasilnya adalah 7. Maka hasil adalah hasilnya 7 ya. Oke. Lalu M21. Kalau yang ini maka baris kedua yang kita hilangkan dengan kolom pertama yang kita hilangkan. Maka 4178. 4178. Lalu ini kita kalikan silang. Hasilnya adalah 8 kali 4 berapa? 32 dikurangi hasilnya 25. Lalu M22. M22 baris yang kedua kita hilangkan, dengan kolom yang kedua kita hilangkan. Maka adalah 2108 ya. 2108. Maka hasilnya adalah 16 dikurangi 16. Lalu M23. M23 itu adalah baris kedua kita hilangkan, lalu kolom 3 kita hilangkan. Maka hasilnya adalah baris kedua dengan kolom 2407. Maka hasilnya adalah 14 kurangi 0. Maka hasilnya adalah 14. Lalu M31. M31 bagaimana? Baris ketiga dengan kolom pertama. Berarti 41
hilangkan dengan kolom kedua, maka hasilnya adalah 21 hasilnya adalah 6 dikurangi 1 hasilnya. Lalu yang terakhir adalah M33. Baris ketiga yang kita hilangkan dengan kolom 3 yang kita hilangkan. 2412. Oke, jadi hasilnya adalah 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Setelah ini kalian sudah menghitung minornya dari M11 sampai dengan M13. Lalu kita mengurutkan minor dari M11, M12, M13. Lalu M21, M22, M23, M31, M32, lalu M3. Oke. Setelah angkanya sudah didapat, M11 adalah nilainya min 5, 8, 7, 25, 16, 14, 10, 5. Oke, maka jika ditanya matriks A yang 24112308, maka hasil minornya adalah yang ini, min 5, 8, 7, 25, 16, 14, 0, 5, 10, 5, 0. Kalau ingin dicatat, silakan dicatat terlebih dahulu. Sudah? Oke. Kita lanjutkan ya. Oke, sebentar sebelum kita latihan kita menjelaskan dulu matriks kofaktor. Di sini kalian bisa lihat ada matriks kofaktor. Kofaktor adalah hasil perkalian minor dengan suatu angka yang besarnya menuruti suatu aturan, yaitu min 1 pangkat I tambah J, di mana I adalah baris dan J adalah kolom. Kofaktor suatu elemen baris ke I dan kolom ke J dari matriks A dilambangkan dengan J. Jadi setelah kalian mengerjakan minor, kalian harus lanjut ke matriks kofaktor. Untuk matriks kofaktor ini, CIJ sama dengan min 1 pangkat I tambah dengan J. Oke. Di sini ada suatu peraturan yang bisa untuk mempermudah kalian ya. Jadi untuk matriks kofaktor dengan ordo 3 kali 3, kofaktornya adalah kalian tinggal ubah tandanya. Yang untuk baris pertama plus min plus, baris kedua min plus min, baris ketiga plus min plus. Oke.
Tadi kalian sudah punya minornya ini. Minornya adalah min 5, 8, 7, 25, 16, 14, 10, 5, 0. Oke? Bagaimana cara mendapatkan kofaktornya? Kofaktornya kita tinggal ubah tandanya. Tandanya seperti ini. Berarti kalau min 5 dengan plus tetap min 5 ya. Min 5, min 8, 7. Lalu bawahnya plus min plus min. Jadi min 25, 16, 14. Lalu yang terakhirnya adalah 10, min 5. Maka ini adalah matriks kofaktor. Ini adalah matriks minor. Yang ini ya. Oke. Seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Bisa semuanya? Jawab saya. Sampai di sini ada yang ingin tanya? Mungkin di belakang. Oke, sekarang di sini ada sedikit latihan. Ya sedikit ya, banyak ya. Tadi minor kita ya. Ini ada minor. Kalian bisa lihat di sini minor. Di sini ada mencari M11 sampai M33. Mungkin dari kalian ada yang mau mencoba? Ada yang mencoba? Iya. Boleh, silakan. Sampai boleh, tapi yang ini tidak dulu ya, yang di sebelah sini. Nanti kalian sesuaikan dengan jawaban kalian ya, jawaban temannya benar atau enggak.
M3 aja dulu, nanti M31 sampai M33 nya bisa dilanjutkan teman-temannya. Oke, ada yang ingin mencoba selanjutnya? Oke, silakan. Mungkin dari Masnya atau Mbaknya. Oke, lanjutannya boleh di sini ya. Mungkin kalian bisa lihat jawaban temannya, nanti kita diskusi benar atau tidak jawabannya. Berapa? Ada. Oh iya. Oh iya. Iya. Sorry. Oh iya. Oke, sudah? Oke, terima kasih. Kita lihat hasil jawaban dari teman-teman. Kira-kira untuk jawaban dari M11 benar atau tidak? Yang ini? Benar ya? Oke, kalau M12? M13? M21? M22? M23? Kalau M31? M32? Lalu M33? Jawabannya apa? Min 10. Oke, apa dikurangi 14 ya? Min 10. Oke? Jadi setelah ini, setelah kalian dapat semua minornya, kalian bisa menyusun menjadi matriks minor ya, seperti tadi, oke? Oke. Sekarang untuk kalian latihan di rumah, kalian bisa mengerjakan yang B. Soal yang B, matriks B kalian ubah menjadi minor. Lalu setelah itu kalian mencari kofaktornya. Contohnya adalah seperti ini, ya. Minggu depan akan kita bahas. Oke? Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dari materi minor sampai matriks faktor. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke? Terima kasih untuk pertemuan ke-8 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.